어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 고인. Hello everyone, introduction myself. My name is Nurul Khotimah, NPM 224-11127, Class of Management 22B. Data populasi, sampel, penyajian data, tabel, dan diagram. Dasar statistik. Yang pertama, data. Data adalah informasi atau fakta yang dikumpulkan atau direkam dalam berbagai bentuk seperti angka, teks, atau gambar. Data merupakan bahan mentah yang digunakan dalam analisis statistik. Dalam konteks ini, kita akan memahami definisi data dan mengidentifikasi dua jenis data utama, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. 2. Populasi. Populasi adalah keseluruhan subjek atau elemen yang menjadi fokus analisis statistik. Misalnya, jika Anda melakukan penelitian tentang penduduk sebuah kota, populasi akan mencangkup semua penduduk kota tersebut. Bab ini akan menjelaskan konsep populasi dan mengapa pemahaman tentang populasi penting dalam statistik. Dasar statistik yang ketiga yaitu sampel. Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk mewakili populasi. Pengambilan sampel adalah langkah dalam statistik karena seringkali praktis atau ekonomis untuk mengumpulkan data dari seluruh populasi. Bab ini akan membahas definisi sampel dan menggarisbawahi pentingnya pengambilan sampel, yaitu baik untuk mendapatkan hasil statistik yang dapat dipercaya. Yang keempat, penyajian data. Penyajian data melibatkan cara mengorganisasi dan menyajikan data agar mudah dipahami. Dalam bab ini, kita akan mempelajari penggunaan tabel dan diagram sebagai alat utama dalam penyajian data. Jenis-jenis diagram seperti diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis akan dijelaskan. Penyajian data yang baik sangat penting dalam menyampaikan hasil analisis statistik kepada orang lain, yaitu jenis data. Data dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif merupakan jenis data yang merujuk pada data yang bersifat deskriptif atau kualitatif. Ini berarti data kualitatif menggambarkan karakteristik atau atribut tertentu dan biasanya tidak dapat diukur dalam angka. Contoh data kualitatif termasuk jenis kelamin, warna mata, merek produk, atau status pernikahan. Data kualitatif dibagi lagi menjadi data nominal dan data ordinal. Data nominal hanya mengkategorikan elemen dalam kategori tanpa urutan. Sedangkan data ordinal mengurutkan elemen dari kategori dengan tingkat atau tingkat relatif. Yang kedua, ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam bentuk angka dan dapat diperlakukan dalam operasi matematis. Data ini memberikan informasi tentang banyak atau seberapa banyak. Data kuantitatif dibagi menjadi data interval dan data rasio. Data interval memiliki nilai 0 yang bukan 0, mutlak dan dapat digunakan untuk perbandingan sementara data rasio memiliki 0 mutlak dan dapat digunakan untuk perbandingan. Perbandingan yang lebih berarti seperti data tinggi, berat badan, atau umur. Pentingnya populasi dan sampel. Populasi merujuk pada seluruh kelompok atau elemen menjadi fokus dalam studi statistik. Dan pemahaman tentang populasi adalah landasan untuk membuat generalisasi yang kuat dan dapat diandalkan tentang karakteristik atau fenomena ada dalam populasi tersebut.
Namun, seringkali mengumpulkan data dari seluruh populasi menjadi tidak praktis atau mahal. Inilah saat pentingnya sampel menjadi jelas. Sampel yang merupakan subset dari populasi memungkinkan kita untuk mengambil representasi yang cukup untuk analisis statistik dengan menggunakan sumber daya yang lebih efisien. Namun penting untuk memilih sampel dengan bijak sehingga sampel yang digunakan mencerminkan karakteristik populasi dengan baik. Sampel yang baik membantu mengurangi bias dan kesalahan dalam analisis statistik, sehingga kesimpulan yang diambil dari sampel tersebut dapat digeneralisasi ke seluruh populasi dengan tingkat keyakinan yang lebih tinggi. Pengambilan sampel. Proses pengambilan sampel. Pengambilan sampel adalah proses pemilihan sekelompok atau elemen atau individu dari populasi yang akan digunakan untuk mewakili seluruh populasi. Ini adalah tahap penting dalam analisis statistik dan prosesnya melibatkan langkah-langkah seperti menentukan ukuran sampel yang diperlukan, memilih teknik pengumpulan sampel, dan pengumpulan data dari sampel. Proses ini diperlukan secara hati-hati dan tepat. Contoh teknik pengambilan sampel. Dalam bab ini, kita akan mempelajari beberapa teknik pengambilan sampel yang umum digunakan, termasuk yang pertama, sampel acak sederhana. Dalam metode ini, setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Sampel bersastra. Populasi dibagi menjadi beberapa strata dan kemudian sampel diambil secara acak dari masing-masing strata. Yang ketiga, sampel berkelompok. Populasi dibagi menjadi kelompok yang lebih kecil dan satu atau beberapa kelompok dipilih secara acak untuk menjadi sampel. Penyajian data, penggunaan tabel dan diagram dalam statistik. Penyajian data adalah cara untuk mengorganisir dan mengkonsumsikan data dengan cara yang mudah. Dalam statistik, tabel dan diagram adalah dua alat utama yang digunakan untuk tujuan ini. Tabel adalah tata letak berbasis teks yang digunakan untuk menyusun data dalam bentuk baris dan kolom. Sementara diagram adalah representasi variabel visual data. Penyajian data, jenis-jenis diagram. Dalam bab ini, kita akan memahami berbagai jenis diagram yang umum digunakan dalam statistik, termasuk diagram batang atau bar chart digunakan untuk menggambarkan data kualitatif atau kuantitatif dalam bentuk batang atau kolom vertikal. Ini membantu membandingkan data di antara kategori atau grup. Diagram lingkaran atau pie-chart digunakan untuk menggambarkan proporsi data sebagai bagian dari keseluruhan data cocok untuk data kualitatif yang memiliki kategori eksklusif. Diagram garis atau line chart digunakan untuk menggambarkan tren perubahan data seiring waktu, berguna untuk data kuantitatif yang terhubung. Mengapa penyajian data penting? Penyajian data yang efektif membantu audiens untuk lebih mudah memahami dan menafsirkan informasi. Ini juga membantu dalam merangkum data yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dan mudah dicerna. Dalam konteks statistik, penyajian data yang baik juga membantu dalam pengambilan keputusan dengan memberikan pandangan yang jelas dan visual tentang informasi statistik.